setiap hari Selasa sampai Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 14 Adi Banjar. Adapun berita Jumat 6 September 2020 Kisah anak. Atas permintaan dari salah satu warga Jemaat bahwa pada hari ini 6 September 2020 pukul 12 dilaksanakan baptisan anak di lingkungan 2 warga Don Juan Manuel Sinaga, Pro Simarmata, alamat Jalan Kans Blok D RT URW 4 Alon. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau persyaratan baptisan anak sebagai berikut. A. Isi belangko yang telah disediakan. B. Melampirkan foto akta lahir 1 lembar. C. Biaya administrasi baptisan sebesar 5. Yang kedua yaitu berita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapak di Sorga, Ted Marbun, istri kedua dari keluarga Trigana Marbun, Prosida, lingkungan 5, pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 23.50 di Rumah Sakit Permata Bunda dan telah dikebumikan pada hari Senin 31 Agustus 2020 di pekuburan Kristen Sungai Tin. Majelis dan warga Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Berita yang diberitahukan ke warga Jemaat pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 9 WITA akan dilaksanakan peneguhan siding di Nusa Tenggara. Berita atesasi. Telah pindah dari Jemaat GKI Banjarbaru ke GKI setempat di Bangka Belitung. Warga Yosia Yosepman Simanjuntak, kepala keluarga, Esti Oktiara, ibu rumah tangga, dan Alvaro Gabriel Namora Simanjuntak, kandung. Majelis dan warga Jemaat GKI Banjarbaru ucapkan selamat jalan dan selamat bersekutu Jemaat yang baru. Pelayanan katekisasi periode 2021. Pendaftaran katekisasi CD dimulai pada tanggal 30 Agustus sampai 13 September 2020 melalui 1. Bapak Pendeta Penutua Bambang F. Langai, 2. Pendeta Octavianus, yang ketiga Pendeta Martua Sinaga, yang keempat Orita. Syaratan katekisasi sebagai berikut. A. Isi belangko yang telah disediakan. B. Berumur 16 tahun atau kelas 2 SMA seterusnya. C. Melampirkan fotokopi pada akta surat baptis 1 lembar. D. Biaya administrasi sebesar 5. Berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya Saudara Aspek Aradi, anggota Jemaat GKI Nusa Indah, putra dari Bapak Thomas Aradimu,
dan Ibu Damaris Dara Bale, anggota Jemaat Gereja Masehi Kidul di Timur IMIT Bank, dengan Saudari Diaris Kalete, anggota Jemaat GKI Kait-Kait, putri dari Bapak Lazarus Kalete dan Ibu Beliana Bobo Haba, anggota Jemaat Gereja Masehi Injili Itim Bang, pada Minggu 13 September 2020 pukul 16 di Balai Jemaat Nusa Indah. Adapun berita yang terakhir yaitu pemberkatan nikah new normal. Pemberkatan nikah pada hari Minggu 13 September 2020 di Gereja Nusa Indah dapat dihadiri saat maksimal 30 orang, termasuk pendeta 3 orang, majelis lingkungan Nusa Indah 3 orang, majelis pendamping dari lingkungan 3, song leader, organis, dan operator. Demikian berita Jemaat kita pagi ini. Selamat pada Tuhan Yesus. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 9 ayat 1. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia, serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang-ladang gereja Kalimantan Evangelis dan ladang-ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab, guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya. Saat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Litani pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, Dia tidak menindasnya. Allah yang Maha Adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Yesus. Diundang berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 1 ayat 11 sampai 12. Jemaat dipersilakan duduk. Doa syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Perkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu
serta menaikkan ucap syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menentukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami, selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab makin setia melayani. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dengan perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dikubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Keburulah kamu makannya, itulah Paskah bagi. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharaannya. Amin. Jemaat menyanyi dari
Kidung Jemaat nomor 53 bait 1 dan 2. Dan Allah telah berfirman. Satu buah pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Aku
ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapak, saudara-saudari, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Nas Alkitab yang menjadi dasar bagi pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Teologi diambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 bawa perikop tentang menasihati sesama saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, syukur kami padamu ya Allah, atas rahmat dan cintamu sepanjang hidup kami. Atas hari ini Tuhan karuniakan bagi kami, atas kesempatan bagi kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu pun rumah masing-masing. Terima kasih pula ya Bapa atas firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi iman percaya kami, yang sebentar akan kami baca, dengar dan renungkan bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong, menuntun, membimbing, dan memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dengan setia. Dalam dan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius 18, ayat 15 sampai 20, tentang menasihati sama saudara. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pembukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua orang termasuk kita telah berbuat dosa. Dan gereja atau persekutuan orang-orang percaya tidak terdiri dari orang-orang yang sudah sempurna, melainkan orang-orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus dan sedang terus-menerus dibentuk dan diperbaharui olehnya. Karena itu, sebagai manusia yang terbatas, kesalahan dan kejatuhan dalam dosa bisa juga terjadi pada orang Kristen. Dan bila itu terjadi, adalah tanggung jawab sesama orang-orang percaya untuk menegur, mengingatkan, menasihati, dan membimbingnya agar menyadari kesalahan dan dosanya dan bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, memang tidak bisa disangkal. Hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan cukup sensitif. Banyak orang Kristen yang enggan untuk menegur dan menasihati saudaranya karena berbagai alasan. Entah itu karena merasa sungkan, tidak tega, takut dianggap menghakimi, tidak ingin ikut campur, dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa saling menasihati, mengingatkan, menegur sesama yang berbuat dosa itu adalah tanggung jawab orang percaya. Mengapa? Karena Tuhan menghendaki agar umatnya hidup di dalam kasih dan kekudusan. Dan itu harus menjadi ciri khas persekutuan orang. Namun yang perlu kita ingat adalah tindakan, menegur, menasehati, itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana. Dan di dalam nas kita pada hari ini, Tuhan Yesus telah memberikan petunjuk bagaimana teguran dan nasihat itu harus dilakukan, yaitu dengan bertahap. Tahapan yang pertama, teguran atau nasihat hendaklah dilakukan di dalam pembicaraan pribadi atau dalam 4 mata. Jadi, kan dengan menegur seorang di hadapan orang banyak atau di muka umum dengan kemarahan dan kata-kata yang kasar, bukan juga menjadikan kesalahan orang sebagai bahan pergunjingan di belakang. Tuhan menghendaki agar teguran kita adalah atas dasar kasih dan kepedulian, dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan seseorang dan mendapatkannya kembali. Bukan dengan tujuan karena kita ingin menghakimi, menjatuhkan, dan mempermalukan seseorang. Jika tahap teguran dan nasihat secara 4 mata tidak berhasil atau tidak ditanggapi, maka perlu menghadirkan saksi, 1 atau 2 orang lain. Tapi sekali lagi bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai upaya untuk menyadarkan orang yang berbuat salah tersebut. Jika teguran dengan saksi pun tidak diterima, dan kesalahannya itu dianggap sebagai kesalahan yang fatal dan mempengaruhi jemaat, maka pembuat kesalahan itu harus nasihati di dalam pertemuan jemaat Tuhan.
Dan jika sampai tahap ini pun orang yang membuat kesalahan ini tetap tidak merespon, tidak menyadari kesalahannya, tidak mau bertobat, maka Tuhan Yesus katakan dalam ayat 17b, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan berarti kita membencinya, tetapi karena dia sendiri yang memilih untuk menolak mendengar teguran dan nasihat yang baik, yang berarti dia juga menolak untuk mendengar suara Tuhan. Dan di dalam kasus yang seperti ini, disiplin gereja bisa diberlakukan dengan tegas, namun gereja tetap harus mendoakan agar seorang ini dapat menyesali perbuatannya dan rindu untuk kembali dalam persekutuan. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman ini kita disadarkan bahwa persekutuan orang-orang percaya itu akan menjadi indah apabila kita saling mengingatkan, menegur, menasihati dengan kasih. Bila kita berada dalam posisi sebagai orang yang salah, maka kita harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan dan tidak lekas marah apalagi tersinggung apabila ditegur. Tapi di sisi yang lain, janganlah kita hanya suka menegur tapi sulit menerima teguran. Biarlah kedua sisi, tegur dan menegur, dinasihati dan menasihati, kedua sisi itu menjadi harmoni yang selaras, yang sama-sama ada dalam kehidupan persekutuan jemaat, yang membawa kita untuk hidup dalam kerukunan, saling mengasihi, peduli, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan berkenan hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Teologi. Bagaimana kita ketahui bahwa gereja kita, GKE, memiliki lembaga pendidikan teologi, yaitu STT GKE Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Sebagai tempat pendidikan bagi orang-orang yang ingin belajar dan mendalami ilmu teologi Kristen. Dan sebagai lembaga pendidikan yang mencetak para hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta. Saudara yang terkasih, teologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, theos yang berarti Tuhan, dan logos yang berarti kata atau ajaran. Maka definisi yang paling mendasar dari teologi adalah ajaran tentang Tuhan atau ilmu tentang Allah. Itu berarti bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen dapat atau bahkan harus berteologi di dalam kehidupannya. Dalam arti, setiap orang percaya harus mau belajar untuk mengenal siapa Allah dan kehendaknya dalam kehidupan. Sekaligus berusaha untuk melakukan dan mempraktekannya di dalam kehidupan. Karena pendidikan teologi itu tidak hanya terbatas pada teori atau pada rumusan ajaran gereja, tetapi berteologi itu menghidupkan atau mempraktekkan teologi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, pendidikan teologi bisa kita maknai dalam tugas panggilan kita sebagai gereja, yaitu untuk setia memberikan nasihat rohani pada saudara-saudara seiman kita, supaya bisa hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Sekaligus kita memberikan nasihat
kita juga mempraktekannya, melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat Hari Pendidikan Teologi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus mampukan kita melakukan. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa, terima kasih. Kebenaran firman-Mu telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam hati dan hidup kami dan kami lakukan dengan setia oleh pertolongan Roh Kudus. Biarlah kami menjadi pribadi yang mau mendengarkan teguran dan nasihat, sekaligus mau menunjukkan kasih dan kepedulian kami pada saudara-saudara kami dengan memberikan nasihat yang baik pula. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu, juga atas perayaan dan peringatan Hari Pendidikan Teologi pada hari ini. Terima kasih atas Lembaga Pendidikan Teologi, STT GKI Banjarmasin, dan SAKAW Pontianak. Kami berdoa bagi Lembaga Pendidikan Teologi GKI ini agar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jadi lembaga pendidikan yang dapat melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, cetak dan menghasilkan para pelayan-pelayan gereja yang berkualitas, yang tinggi iman, ilmu, dan tinggi pengabdian. Demikian pula ya Bapa, berdoa bagi seluruh anggota jemaat GKI Banjarbaru. Biarlah kiranya pengasihan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk bersyukur atas limpahan berkat dan rahmat-Mu. Karuniakanlah kami selalu kesehatan dan kekuatan, juga roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami bisa menjalani kehidupan, tugas peran tanggung jawab kami dengan baik. Pelayanan kami sekiranya diberkati. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga Bapa, kami berdoa setiap rumah tangga Kristen agar diberkati sehingga selalu ada sukacita, damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Berkatilah segala rencana, harapan, dan masa depan kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Peliharalah juga jemaat-Mu yang menjalani kehidupannya sebagai janda, duda, lansia, anak-anak yatim piatu. Anugerahkanlah kekuatan iman, pengharapan dan damai sejahtera-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Juhri Antap yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Medika. Ke Bapak terkasih kami Bapak Yohanes Dawenan yang dirawat di rumah sakit Daman Banjarbaru. Dan saudara-saudara kami yang lain juga dalam keadaan sakit. Biarlah mereka dikuatkan, dimampukan untuk hadapi pergumulan sakit mereka. Biarlah tetap semangat dalam proses pengobatan, perawatan. Tuhan berkati juga tindakan medis yang diberikan kepada mereka. Dokter, perawat, obat-obatan, biarlah pakai oleh Tuhan jadi kebaikan, sembuhan, pemulihan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang di dalam minggu ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan.
Kiranya segala yang baik Tuhan karuniakan dan tambahkan bagi mereka. Doa juga bagi gerejamu, secara khusus GKI Banjarbaru. Setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan, kita dapat melayani dengan penuh sukacita. Jadi berkat bagi sesama, menjadi kemuliaan bagi kita. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya berkat kemurahan Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia, sehingga boleh menjadi bangsa yang semakin maju, aman, sejahtera, satu dalam keragaman dan perbedaan. Hanya diberkati juga para pemimpin bangsa ini, Pak Presiden beserta seluruh jajarannya, perintah daerah, biarlah mereka semua diberkati untuk dapat melaksanakan kepemimpinan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan kehidupan kami hanya dalam pengasihan. Jika kami menyerahkan doa kami, permohonan dan pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Dan Bapa kami, datanglah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, dan ampunilah kami akan dosa. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang punya kerajaan, kuasa dan kuasa sampai. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk bahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, beri kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Pasal 11, 4 dan mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, segala berkat dan penyertaan-Mu panjang hari dan Tuhan kami dasar. Bapa, ntar kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu, biarlah persembahan syukur kami dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan Nama. Berkati pula masing-masing kami yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 249, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan syukur selesai di beribu lidah patutlah.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Tuhan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan, yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 23. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.